ternyata bisa akhirnya tumbuh cinta. Nah itu kenapa itu jadi contoh ya, bukan akhirnya nikah dengan perjanjian itu dibolehkan, enggak, tapi menjadi contoh bahwa bisa loh yang awalnya mungkin hanya mencintai dengan akal ya, dengan logika aja, belum ada perasaan cinta dan lain sebagainya, tapi nanti ketika misalkan sudah menikah ya memang Allah sudah satukan ya, nanti pasti Allah akan mudahkan untuk tumbuh rasa cintanya gitu. Nah kenapa akal ini lebih didahulukan dari perasaan? Karena akal ini memiliki argumen atau rasional, lalu sifatnya objektif atau mudah distandarkan. Jadi ada kriteria A, B, C, D, E. Misalnya sholat 5 waktu, terus dia mahir baca Al-Quran, terus misalnya pecinta kucing, dia suka kucing gitu misalnya. Jangan sampai pecinta kucing terus ternyata dapat istrinya takut kucing, akhirnya nggak bisa pelihara kucing gitu. Misalkan suka anak-anak gitu misalnya, atau bisa masak gitu. Karena sebenarnya masak itu, kalau pengalaman saya menikah ini baru ya masih junior ya dibanding yang lain-lain gitu. Tapi masak nih walaupun misal bukan komponen penting bisa masak, tapi kalau misalkan istri bisa masak tuh ya cukup bisa ada bahan lah ya, bahan buat ternyata kita bisa ngomong masakannya istri gitu ya. Istri walaupun misalnya asin banget gitu ya, atau gak ada rasanya gitu, tapi bilang aja ya ini enak banget gitu, sambil senyum gitu. Gitu. Tapi apalagi kalau masakannya enak ya, itu tambah nilai plus gitu ya. Lalu yang ketiga adalah berujung pada pemikiran yang mendasar atau memiliki kesimpulan gitu. Jadi lebih kuat ketika kita mencintai dengan logis. Beda dengan mencintai hanya perasaan aja ya. Perasaan itu sifatnya adalah dia suka tidak suka atau sifatnya emosional, cuma emosional aja gitu. Lalu subjektif atau tidak bisa distandarkan, atau berujung pada kata-kata seperti ya pokoknya lah, pokoknya gitu, pokoknya sama ini gitu. Padahal misalkan ternyata dia misalnya dia ahli maksiat dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya ilmu ini buat perempuan dan laki-laki sama aja. Misalnya perempuan buat yang akhwat misalnya, dia nggak suka sama orang yang merokok gitu, tapi misalkan hanya dengan perasaan, misalnya ada teman yang dia ngefans banget, ternyata dia merokok gitu ya, dia tidak akan bisa menerima sifat merokok itu, nanti mungkin jadi masalah di belakang gitu. Kalau misalnya dia memang bisa menerima bahwa pasangannya merokok, ya itu terserah bahwa si akhwat itu gitu. Kita pun juga sama gitu. Tapi kita punya standar-standar yang sesuai dengan wahyu tadi, kita menyadarkannya semuanya kepada wahyu. Jangan sampai kita hanya akal tapi menabrak syariat-syariat yang ada gitu. Misalkan memilih perempuan yang tidak berjilbab gitu ya jangan gitu. Terus memilih wanita yang misalnya tidak Islam gitu misalnya ya jangan gitu ya, karena itu sudah menabrak perkara-perkara syariat gitu ya. Gitu. Nah ini kalau ini dapat ayat ini ketika mengikuti ya di kelas eksekutif ngaji, bahwa di surat Yunus ayat 36 itu disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadz-dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Jadi memang banyak dari orang itu hanya mengikuti prasangkanya saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi emang kalau misalnya cuma perasaan-perasaan aja itu tidak akan berguna, tidak akan mengarah kepada kebenaran, bahkan cenderung kepada kesesatan. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi di dalam surat Yunus pun ayat 36 bahwa kita memang harus menimbang-nimbang semuanya tuh tidak hanya terhadap zon atau prasangka saja gitu. Tidak misalkan suuzon atau hanya husnuzon belaka dan lain sebagainya tanpa ada bukti yang sesuai, yang memang benar secara fakta, secara terindra dan lain sebagainya. Itu ya
kita tidak akan mencapai kebenaran gitu ya. Gitu. Jadi dari kesimpulannya ya gongnya adalah di ayat ini bahwa kita tidak boleh hanya tidak boleh hanya bersandar kepada prasangka saja gitu. Ya kayak misal kita Islam ketika kita dilahirkan ya di keluarga Islam, alhamdulillah kita dilahirkan di keluarga Islam dan kita menganut Islam. Ketika kita tidak benar-benar mengintisari kenapa sih sebenarnya aku ini Islam, kenapa sih akhirnya aku menyembah Allah gitu ya, itu akan menjadi keimanan yang ya tipis gitu, tidak akan mengakar gitu ya. Tapi ketika kita misalkan benar-benar mengkaji bahwa kenapa sih aku harus berislam, kenapa sih akhirnya aku menyembah Allah sebagai Tuhanku gitu, kenapa aku mengimani Rasulullah sebagai nabi yang aku ikuti perjalanannya gitu ya, ibaratnya. Nah itu ya ketika kita tidak ngulik itu semuanya, kita tidak mengintisarikan itu semuanya kepada logika yang benar, hanya sebagai prasangka yang pokoknya lah ya, pokoknya Islam, pokoknya Al-Qur'ani benar gitu ya, yaitu ya akan menjadi keimanan yang tipis gitu, tidak akan mengakar sampai akhirnya tidak tergoyahkan sama sekali gitu. Jadi pesan di take home message-nya ya, bahwa mencintailah dengan logika ya, hingga kita itu tidak menemukan alasan untuk berhenti berjuang gitu. Ya sama kayak tadi, benar-benar mencari, misalkan kita sebagai orang Islam ya, kita harus mencari benar-benar kenapa tuh kita tuh menjadi seorang Islam, sampai akhirnya kita tidak nemu alasan lagi selain benar-benar Islam yang harus aku pegang sampai mati gitu. Bahkan harganya tuh benar-benar bahkan tidak ternilai apapun ya, bahkan dengan nyawaku sendiri gitu ibaratnya. Kita memegang Islam, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada 6 rukun iman ya, gitu-gitu ya. Kita harus mencari benar-benar sampai tidak ada alasan untuk benar-benar tidak menemukan alasan untuk berhenti berjuang gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai logika cinta ini ya. Semoga ya saya ini al-fakir ya, tidak punya banyak ilmu, tapi semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat yang hadir pada malam hari ini. Mungkin saya tutup terlebih dahulu, nanti setelah saya tutup bisa diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.